Halo, selamat pagi siswa kelas 4. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun masih dari rumah. Hari ini kita jumpa lagi, Rabu 10 Februari 2021, tema 7 subtema 2 ya, tentang IPA dan juga matematika. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa. Untuk hari ini ada dua kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama IPA dan yang kedua adalah matematika. Untuk materinya, IPA yaitu tentang gaya listrik dan matematika tentang luas segitiga. Nah, kita akan belajar tentang gaya listrik. Kita mulai dengan materi menemukan muatan listrik pada benda. Perhatikan gambar ini. Listrik merupakan hal yang mudah ditemukan di sekitar kita. Setiap benda di sekitar kita mengandung ribuan muatan listrik yang sangat kecil. Nah, terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif yang ada pada gambar. Muatan positif disebut dengan proton, ingat ya, muatan positif disebut dengan proton, sedangkan muatan negatif disebut dengan elektron. Selanjutnya, benda yang memiliki proton dan elektron dalam jumlah yang sama disebut dengan benda netral. Kita perhatikan gambar di samping, baik proton maupun elektron memiliki jumlah yang sama, karena itu disebut dengan benda netral. Jika jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron, maka benda tersebut disebut benda bermuatan listrik positif. Nah, perhatikan gambar di samping. Sebaliknya, jika jumlah proton lebih sedikit dari jumlah elektron, maka benda tersebut disebut benda bermuatan listrik negatif. Dan kembali gambar yang ada di sana. Nah, selanjutnya kita mengenal gaya listrik. Interaksi antar benda bermuatan listrik dapat menimbulkan berbagai reaksi. Dijelaskan di sini, apabila benda bermuatan listrik sama didekatkan akan terjadi reaksi tolak-menolak. Seperti pada gambar, jika proton dan proton bertemu maka akan terjadi reaksi tolak-menolak. Begitu juga dengan elektron dan elektron bertemu maka akan terjadi reaksi tolak-menolak. Sebaliknya, perhatikan gambar, apabila benda bermuatan listrik berbeda didekatkan maka akan terjadi reaksi tarik-menarik. Nah, kita lihat di sini ada proton dan elektron bertemu, maka akan terjadi reaksi tarik-menarik. Selanjutnya, kita akan belajar mengenal listrik statis dan listrik dinamis. Yang pertama, listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis merupakan muatan listrik yang tidak mengalir sehingga dikenal sebagai listrik diam. Listrik statis timbul karena adanya perpindahan elektron antara dua buah benda. Listrik statis akan hilang ketika kedua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karenanya, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada video yang akan Ibu tampilkan, maksudnya animasi yang akan Ibu tampilkan sebentar. Adanya listrik statis dapat kita amati pada beberapa kejadian sehari-hari. Berikut ini beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya potongan kertas yang tertarik oleh penggaris yang digosokkan ke rambut. Atau helai rambut tertarik balon setelah balon digosokkan ke kain. Atau juga fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Yang kedua, tentang listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Listrik dinamis merupakan muatan listrik yang mengalir. Aliran muatan pada listrik dinamis terjadi karena berpindahnya muatan negatif atau elektron di dalam rangkaian listrik. Aliran listrik dinamis terjadi secara terus-menerus sampai rangkaian listrik itu terputus. Listrik dinamis sering dimanfaatkan pada rangkaian listrik di rumah ataupun peralatan elektronik. Berikut ini beberapa contoh listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, listrik yang mengalir dari baterai membuat lampu senter menyala. Selanjutnya, listrik yang mengalir dari sumber listrik membuat misalnya kipas angin berputar. Kemudian listrik yang mengalir dari aki mobil membuat lampu mobil menyala, dan banyak lagi contoh lainnya yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.
Ini gambarnya. Halo, kali ini kita akan mengenal macam-macam listrik, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah muatan yang tidak mengalir. Listrik statis hanya terjadi sementara. Mari kita lakukan percobaan sederhana ini. Dekatkan sisir ke potongan kertas dan amati reaksi kertas pada sisir. Coba perhatikan, tidak satu pun kertas yang lengket pada sisir, bukan? Coba gosokkan sisir pada rambut made yang kering. Dekatkan kembali sisir ke potongan kertas dan amati reaksi kertas pada sisir. Lihat! Potongan-potongan kertas menempel pada sisir, bukan? Proses inilah yang disebut dengan listrik statis. Mari kita perhatikan cara kerjanya. Pada awalnya, sisir, rambut, dan potongan kertas bermuatan netral. Saat sisir digosokkan ke rambut kering, elektron pada rambut pindah ke sisir saat digosokkan. Saat sisir didekatkan ke potongan-potongan kertas, elektron pada kertas bergerak menjauhi sisir. Potongan kertas menempel pada sisir yang bermuatan negatif. Perlahan-lahan akan terjadi pelepasan atau perpindahan muatan selama potongan kertas menempel pada sisir. Pelepasan atau perpindahan muatan tersebut membuat sisir dan potongan kertas kembali bermuatan netral. Jadi, potongan kertas tidak menempel pada sisir karena keduanya bermuatan netral. Hal ini terjadi karena tidak ada gaya listrik. Setelah sisir digosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke sisir menyebabkan sisir bermuatan negatif. Ketika sisir didekatkan pada kertas, elektron pada kertas bergerak menjauhi sisir. Hal itu membuat sisir dapat menarik potongan kertas. Percobaan ini membuktikan adanya listrik statis. Halo, kali ini kita akan mengenal macam-macam listrik, yaitu listrik dinamis adalah muatan yang mengalir. Listrik dinamis terjadi secara terus-menerus sampai aliran muatan terputus. Coba perhatikan. Saat saklar pada posisi mati, maka lampu senter tidak menyala. Hal itu terjadi karena elektron tidak mengalir pada rangkaian. Mari tekan saklar pada senter untuk melihat aliran elektron pada rangkaian. Saat saklar pada posisi hidup, maka lampu senter menyala. Elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Coba tekan saklar pada senternya lagi, teman. Saat saklar pada posisi mati, lampu senter tidak menyala. Hal itu terjadi karena aliran elektron terputus. Jadi, lampu tidak menyala ketika saklar pada posisi mati karena elektron tidak mengalir dalam rangkaian. Sementara itu, lampu dapat menyala ketika saklar pada posisi hidup. Hal itu disebabkan adanya elektron yang mengalir. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang luas segitiga. Silakan perhatikan animasi berikut. Hai teman, ayo kita mencari tahu cara menghitung luas segitiga. Perhatikan segitiga ini. Untuk menghitung luas segitiga, kita dapat menggunakan rumus luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Ingat, rumus ini berlaku pada semua bentuk segitiga ya teman. Perhatikan segitiga ini. Segitiga ini memiliki alas 6 cm dan tinggi 4 cm.
Berapa luas segitiga tersebut? Mari kita hitung bersama. Luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali 6 dikali 4. Setengah dikali 24 sama dengan 12 cm persegi. Jadi, luas segitiga tersebut adalah 12 cm persegi. Perhatikan segitiga ini. Segitiga ini memiliki luas 21 cm persegi dan tinggi 7 cm. Berapa panjang alas segitiga tersebut? Mari kita hitung bersama. Alas segitiga sama dengan luas dikali 2 dibagi tinggi. 21 dikali 2 dibagi 7. 42 dibagi 7 sama dengan 6 cm. Jadi, alas segitiga tersebut adalah 6 cm. Perhatikan segitiga ini. Segitiga ini memiliki luas 9 cm persegi dan alas 6 cm. Berapa tinggi segitiga tersebut? Mari kita hitung bersama. Tinggi segitiga sama dengan luas dikali 2 dibagi alas. 9 dikali 2 dibagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3 cm. Jadi, tinggi segitiga tersebut adalah 3 cm. Oke, anak-anak, demikianlah materi IPA tentang mengenal daya listrik dan juga matematika tentang luas segitiga. Anak-anak tetap semangat belajar walaupun masih dari rumah. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jangan lupa berdoa, Tuhan pasti memampukan. Terima kasih, sampai jumpa lagi.